Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, Tuhan memberkati. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Selasa 21 Mei 2024. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus selalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menerima seorang anak seperti ini, demi namaku dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, melalui sabda Tuhan ini, Tuhan menyatakan pewartaan di mana Tuhan mengajar murid-muridnya. Dan melalui pengajaran ini, murid-murid dituntun di dalam kehendak Tuhan. Di mana di sini terjadi apa yang kalian perbincangkan tadi di tengah jalan. Yang terjadi dalam diri para murid, mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Inilah situasi manusiawi dan saat ini juga terjadi. Semua ingin menjadi besar, menjadi penting, mau mengalahkan yang lain, tidak mau kalah, dan bahkan menghalalkan segala cara. Dan Tuhan sungguh tahu itu. Maka Tuhan ketika mengajak mereka duduk dan memanggil ke-12 murid, lalu mengajar mereka. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Dan di semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Tuhan ingin supaya para muridnya bertumbuh dalam semangat pelayanan. Dan Tuhan ingin supaya para murid memiliki kerendahan hati. Bahkan di sini dikatakan, yang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Punya kerendahan hati, tidak mau mendahului, tidak ingin menjadi yang pertama, namun malah semangat menjadi yang terakhir. Dan ini semoga boleh kita hayati juga dalam kehidupan ini, sehingga dengan semangat kerendahan hati, kita tidak mudah sakit hati, karena kita merendah, punya kerendahan hati, dan tidak akan mudah sakit hati ketika ada orang yang mendahului. Yang penting kita tidak ingin mendahului, dan kita dibimbing Tuhan untuk memiliki semangat ini. Dan artinya melalui semangat ini, Tuhan ingin supaya kita punya semangat seperti orang Jawa, berani dan bisa mengalah dalam kehidupan ini. Ketika kehidupan ini diwarnai sikap dan semangat, berani dan mau mengalah, maka yang terjadi adalah kebaikan dan berkah. Namun ketika semuanya ingin menang, tidak mau kalah, dunia ini akan penuh dengan konflik, penuh dengan api yang membara, yang bisa menghanguskan semuanya. Dan Tuhan juga melanjutkan sabdanya, dan menjadi pelayan semuanya, memiliki semangat
melayani, di mana kedatangan kehadirannya bukan minta dilayani, namun mau melayani, mau memberi yang terbaik, bahkan menempatkan orang lebih tinggi, tidak menempatkan orang lebih rendah, sehingga orang merasa berharga di hadapan kita, karena kita tempatkan lebih tinggi, bahkan kita mau melayaninya. Dan semoga ini menjadi semangat hidup kita sebagai orang Katolik, sehingga kehadiran kita, sikap, kata, tindakan kita membawa kesejukan bagi setiap pribadi, karena semangat kerendahan hati, mau mengalah, bahkan mau melayani, menempatkan setiap pribadi berharga, sehingga setiap pribadi merasa bermakna, berharga di dalam hidupnya. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat, Tuhan berkati. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.